1, 2, 3. Lama Terjebak menjomblo. cinta segitiga. Lu pengen drama mulu ya? Iya, terjebak cinta segitiga sih. Dijodohin langsung cocok. Dijodohin langsung cocok. Kalau dijodohin terus cocok ya bagus. Karena kan ujung-ujungnya mencari yang cocok. Bagaimanapun caranya, yang penting cocok. Iya, itu Tos dia. gue, Itu Kayak gue di KUA udah cukup deh. jujur bapak gue bilang kayak, udah lu nikahnya di KUA 150.000, nanti duitnya sisanya bangun masjid. Iya. Oke, betul film Jodoh Tiga Bujang ini adalah berdasarkan kisah nyata yang kalau gua nggak salah itu di tahun 2019 sempat viral di Makassar itu ada nikah kembar. Yang dimana nikah kembar itu sudah normal sebetulnya di beberapa keluarga, tapi kali ini yang menikah adalah 3 bujangnya sekaligus. Biasanya tuh cuma 2 kakak dan adik atau anak nomor 1 dan nomor 3. Nah ini tuh 3-3-nya nikah bersamaan dan semuanya laki-laki. Nah itu sempat viral dan jadi bahan pembicaraan di Makassar di tahun 2019. Gitu. Caranya gue bisa berdialek Bugis Makassar, kebetulan sutradara dan co-director di project ini adalah pemuda-pemuda asli dari Bugis Makassar yang sangat membantu gue untuk lebih fasih berbahasa Makassar. Mereka berdua orang yang ngasih tahu ini tuh kurang tepat, ini tuh benar, ini tuh akurat gitu. Terus beberapa waktu juga sempat ngedengerin podcast. Terus untungnya kita juga syuting di Makassar langsung selama 1 bulan. Dan ya otomatis kita di keseharian itu yang tadinya berbahasa Indonesia lebih sering berbahasa Makassar. Jadi lama-lama tuh jadi muscle memory lah di badan kita tuh terbiasa memakai bahasa Bugis Makassar. Yang paling khas di film ini mungkin adalah logatnya. Logatnya mungkin dan mengangkat sebuah drama komedi romantis dengan sentuhan logat Makassar yang bikin jadi kayak ini cerita sebuah romance story from Makassar. Itu I think ini autentik banget. Autentik banget ya. Autentik banget. Terus kalau misalnya nanti teman-teman nonton, isunya tuh sebetulnya bervariasi dan akan banyak point of view di dalam film itu. Kita bisa melihat point of view orang tua, point of view 3 bersaudara, point of view perempuan, point of view budaya Makassar. Jadi banyak banget sudut pandang di film ini tapi dikemasnya secara ringan. Jadi film menghibur tapi juga penuh dengan ilmu pengetahuan. Banyak banget lagi. Apa ya, karena ini salah satu project yang rasanya tuh kayak menemukan keluarga baru gitu ya. Jadi setiap kegiatan, setiap hari syuting tuh ada aja yang lucu. Entah itu dari orang tua, dari Pak Wendy sama Bu Mini. Entah itu kita lagi syuting kamu sama Musdalifa. Itu kalau off cam tuh orang-orang itu tuh lucu-lucu banget gitu. Apa yang paling kita ingat ya? Kamu ada nggak? Yang paling aku ingat, aduh apa ya? Yang paling ingat. Momen lucu saat syuting. Kayak kamu yang banyak momen lucu saat syuting. Ada sih yang paling berkesan, ini lucu tapi hangat gitu. Ternyata para pemain itu suka main pedal. Oh, itu sih. Dan satu hari kita mau main pedal, ternyata bapak sama ibu juga mau ikut. Which is Pak Wendy dan Bu Mini tuh ikut. Dan kita di situ main pedal kayak keluarga gitu. Padahal kita yang kayak, Pak hati-hati, takutnya cedera atau apa. Tapi enggak, kita 2 jam main pedal, dia selama 2 jam itu tuh paling semangat justru. Terus aku inget banget aku pairnya sama Pak Arswendi. Jadi aku berdua sama Pak Arswendi. Terus yang duanya kayak orang jago, kayak Chris sama siapa tuh aku sama Pak Arswendi menang 2 orang awam ini kayak. Yo, dan Bapak. Itu lucu banget kayak, wow, seorang Arswendi Bening Suara dan Cut Mini main pedal sama kita dede-dede ini gitu. Dan Pak Arswendi jago banget. Jago. Dia kayak lihai banget gitu. Dan fisiknya kuat banget. Yep. Salut.
yang bisa diambil adalah mungkin buatku adalah berusaha mengerti perspektif. Itu sih, soalnya film ini film yang penuh dengan perspektif, dan aku rasa ini film yang mengajarkan pentingnya melihat perspektif satu sama lain saat kita memiliki sebuah masalah. Ya, kalau dari gua pentingnya sebuah komunikasi dalam setiap hubungan, entah itu dengan lovers, entah itu dengan saudara atau orang tua, komunikasi harus sehat gitu. Nggak bisa. Karakter masing-masing berkembang. Fadly jadi punya usaha kosan, ya itu Jordi. Itu Jordi dong, Bang. Kalau punya spin-off apa ya? Kita ngarang-ngarang aja. Menurut aku karakter aku bakal jadi ibu, mungkin menikah dan menjadi ibu, terus dia juga tetap melanjutkan S2-nya yang dia pengen. Wow. Maybe. Amin. Kalau Fadly kayaknya melihat dengan kesialan selama dia hidup ya. Kayaknya dia akan menjadi seorang psikolog. Dia akan menjadi seorang psikolog kayaknya. Spin-off-nya. Karakter yang aku suka di film ini, aku suka bapak sih, batu kayak aku. Itu jujur sekali. Iya. Iya, bapak ya. Kalau gua kayaknya karakter lain yang gue suka tuh Pak Malik. Oh ya. Pak Malik adalah sosok, kalau ada istilah chosen family, menurut gua tuh Pak Malik adalah chosen father gitu. Father figurnya Fadly di luar keluarga aslinya, keluarga di rumah. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku nggak tahu deh, aku suka karakter bapak karena Pak Arswendi yang main atau karena bapaknya. Iya, kayaknya karena Pak Wendy yang Tapi main. I love Pak Arswendi, so bapak. Oke. Nyari sendiri tapi nggak kayak Fadly. Karena dikasih waktu. Iya, harus. Ya pasti nyari sendiri karena maunya pilihan sendiri. Jadi kalau ntar kejadian apa-apa, ya itu resiko sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Kenapa kalian semua harus menonton film Jodoh Tiga Bujang? Karena film ini autentik, mengangkat budaya Makassar, salah satu daerah di Indonesia yang isinya penuh dengan isu-isu yang mungkin kita relate. Ada orang tua, ada brotherhood, ada romance, tapi dikemas dengan ringan dan akan bikin kalian tertawa terbahak-bahak. Meskipun ini bahasanya Bugis Makassar, tapi gue jamin kalian semua tetap mengerti maksud dari film ini. Mungkin buatku film ini lucu, jadi seru banget ditonton, dan film ini bisa banget membangun perspektif-perspektif yang bisa banget diobrolin habis kalian nonton film ini. Karena akan terjadi diskusi setelah menonton ini ya. Yes, habis nonton film Jodoh Tiga Bujang hari Minggu sama keluarga, habis itu kalian makan di restoran Makassar. Sambil bahas filmnya, iya sih. Sambil bahas-bahas filmnya. Iya, setuju. Oh my god. Kalian udah research ya dari interview sebelum. Parvan sangat memberikan aku ruang ya untuk kita semua diberikan ruang yang sangat besar sama Parvan untuk berimprovisasi. Namun karena karakter ini itu susah banget aku masukin ke otak aku cara dia berpikir, keputusan-keputusan yang dia ambil. Jadi mungkin suara aku dan apa yang aku kira akan aku ambil jika aku ada di karakter itu dengan background itu. Aku bisa paham sih kayaknya. Kita dikasih kebebasan, bukan cuma Nura gitu ya. Mezura, The Brothers, semuanya tuh dikasih kebebasan untuk meng-create karakternya masing-masing. Tapi untuk Nura mungkin ketika dia bertemu dengan Riva itu ada banyak perbedaan kan. Beda sama gua yang ngerasa Fadly dan Jordi ini tuh punya kemiripan karakter yang banyak gitu. Sedangkan Riva dan Nura tuh banyak perbedaan. Ya mungkin yang dia lakukan apa? Yang kamu lakukan? Aku berusaha ngobrol dan banyak banget kayak momen-momen aku ngobrol sama Pak Arfan kayak, Pak nggak kayak gini Pak. Karakternya tuh untuk karakter yang begini
dengan dia yang backgroundnya begini, dia ngambil keputusan ini tuh nggak mungkin Pak, ini nggak masuk ke otak, gini. Terus Parvan kayak, ini kejadian nyata, dan mungkin karena ada orang yang mengambil keputusan ini, dan kamu harus mengerti bahwa memang ini terjadi, dan kamu harus masukin itu ke otak kamu. Jadi untuk aku bener-bener menerima karakternya, aku nggak tahu ya, maksudnya biasanya aku sangat mudah untuk mengerti orang dengan perspektif apapun, tapi kali ini aku nggak tahu kenapa sulit banget. Jadi untuk bener-bener memahami dan menerima karakternya buatku butuh proses yang panjang banget, kayak pertikaian batin antara aku dan karakter Riva ini sangat besar gitu. Oke, pakai 1, 2, 3 jawab gak atau langsung? Ayo dong yang lawan-lawanan gitu dong, lagi dong. Please. Satu, dua, tiga. Lama terjebak menjomblo. cinta segitiga. Lu pengen drama mulu ya? Iya, terjebak cinta segitiga sih. Kalau nggak di kepala gue cinta segitiga itu tuh A suka sama B, tapi B suka sama C gitu kan. Ya kalau gue ada di posisi A atau B, yang lain terserah. Ngerti nggak sih? Yang penting kan gue fokusnya ke partner gue. Gue skip banget karena perbandingan itu ngapain makan hati, bro. Lu mendingan jomblo, lu fokus sama diri lu sendiri, lu hidup lu seru. Gak mau jomblo. Hidup lo seru, terus nanti kayak ada pasangan yang ucuk-ucuk datang dan itu buat lo. Cinta segitiga tuh seru tau. Ih gila, toksik abis. Toksik abis, jorok. Oke, next. Dengan suku yang sama atau beda suku? Suku yang beda nggak apa-apa. Iya, dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya nggak apa-apa karena kayaknya aku nggak. Iya, sangat kayaknya. Sudah kayak suku saya Jaksel ya. Iya. Dijodohin langsung cocok atau cari? Dijodohin langsung cocok. Dijodohin langsung cocok. Kalau dijodohin terus cocok ya bagus. Karena kan ujung-ujungnya mencari yang cocok. Bagaimanapun caranya, yang penting cocok. Iya, itu dia. Itu tumben. Itu tumben. Terakhir, prosesi pernikahan simple modern. 1, 2, 3, simple modern. Kayak aku kalau bisa wedding aku yang datang cuma kayak gue di KUA udah cukup deh. Jujur bapak gue bilang kayak udah lu nikahnya di KUA 150.000, nanti duitnya sisanya bangun masjid. Iya. Bangun masjid nggak ada di kepala gue, tapi mulia sekali Om. Hai, aku Jordi Pranata berperan sebagai Fadli. Aku Aisyah Nuradatau berperan sebagai Riva. Kita dari cast film Jodoh Tiga Bujang. Jangan akan lupa nonton film Jodoh Tiga Bujang yang akan tayang di tanggal 26 Juni 2025 di bioskop. Jadi jangan sampai ketinggalan. See you.